Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok M Dasar Manajemen dengan saya Dinar Apriliani sebagai pembicara awal bersama dengan tim kami dari Sosial Media Agency yang terdiri dari Jennifer, Jessica, Nabila, dan Tirza. Kami akan mempresentasikan tentang perusahaan baru kami yaitu Social Butterfly Agency. Di era di mana interaksi sosial telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari kita, kami di Social Media Agency percaya bahwa setiap interaksi memiliki potensi untuk menjadi peluang bisnis yang tak terbatas. Hari ini, saya akan membawa Anda melalui perjalanan kami, visi, dan bagaimana kami dapat membantu Anda mengoptimalkan kehadiran digital Anda. Mari kita mulai. Social Butterfly Agency adalah agensi pemasaran digital yang berfokus pada media sosial yang inovatif dan kreatif. Kami percaya bahwa setiap brand memiliki cerita unik yang harus diceritakan. Dan kami berkomitmen untuk membantu brand tersebut untuk berkembang dan mencapai potensi maksimalnya di dunia online bagaikan Social Butterfly. Dalam menjalankan bisnis pemasaran digital kami harus mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi kami. Salah satu faktor utama adalah faktor ekonomi. Fluktuasi dalam kondisi ekonomi global dan lokal dapat berdampak pada anggaran yang dialokasikan oleh klien kami untuk layanan pemasaran digital, serta kemampuan mereka untuk membayar layanan kami. Selain itu, perubahan dalam tingkat daya beli konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan pemasaran digital kami. Yang kedua, faktor teknologi juga sangat mempengaruhi bisnis kami. Kemajuan dalam teknologi internet dan media sosial secara langsung mempengaruhi strategi pemasaran digital kami. Perubahan dalam algoritma dan fitur platform media sosial utama juga dapat memerlukan penyesuaian strategi pemasaran kami untuk mencapai hasil yang optimal. Peningkatan penggunaan perangkat mobile juga mempengaruhi cara konsumen mengakses konten digital, sehingga kami perlu memiliki strategi pemasaran yang responsif terhadap berbagai platform. Selain itu, faktor sosiokultural juga perlu kami pertimbangkan. Perubahan dalam tren dan gaya hidup konsumen mempengaruhi jenis konten dan platform yang efektif untuk pemasaran. Kami juga perlu mempertimbangkan diversifikasi demografi agar strategi pemasaran kami mencakup berbagai kelompok demografis untuk relevansi dan daya tarik yang maksimal. Selain itu, kesadaran akan privasi online yang semakin meningkat juga mempengaruhi cara kami mengumpulkan dan menggunakan data konsumen untuk strategi pemasaran kami. Di sini saya akan menampilkan SWOT analisis dari Social Butterfly Agency. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari Social Butterfly Agency. Yang pertama, memiliki pengalaman dan keahlian tim dalam strategi dan manajemen media sosial. Yang kedua, kami memiliki koneksi yang kuat dengan influencer dan platform media sosial. Yang ketiga, kami memiliki kemampuan yang kreatif dalam menciptakan konten yang menarik. Yang keempat, kami menganalisis data yang mendalam untuk memberikan wawasan kepada klien. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dengan cepat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari Social Butterfly Agency. Yang pertama adalah rentan terhadap perubahan algoritma platform media sosial. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Yang ketiga, persaingan ketat dari social media agency lainnya. Dan yang keempat, tantangan dalam menjaga kualitas konten dan interaksi. Berikutnya adalah opportunities atau peluang dari Social Butterfly Agency. Yang pertama, permintaan yang terus meningkat untuk layanan manajemen media sosial. Berikutnya, peluang untuk memperluas portofolio layanan. Berikutnya, potensi ekspansi geografis. Dan yang terakhir, adaptasi teknologi baru seperti AR dan VR untuk pengalaman konten yang lebih mendalam dan menarik. Yang terakhir adalah threats atau ancaman bagi Social Butterfly Agency. Yang pertama adalah perubahan mendadak dalam algoritma platform media sosial. Berikutnya adalah perubahan tren yang cepat dalam preferensi pengguna. Berikutnya, persaingan yang meningkat dapat mempengaruhi harga dan margin keuntungan. Dan yang terakhir adalah ancaman keamanan cyber. Baik, berikut adalah latar belakang mengapa kami mendirikan sebuah digital agency. Yaitu dalam era digital yang terus berkembang, kehadiran media secara online menjadi semakin penting bagi sebuah perusahaan di berbagai industri untuk meningkatkan visibilitas mereka, menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Namun, tidak semua perusahaan memiliki pengetahuan, sumber daya, ataupun waktu untuk mengelola kampanye digital mereka. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang sangat kuat akan sebuah agensi digital yang dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan potensi mereka dalam berpromosi secara online dan digital. Berikutnya adalah visi, yaitu visi kami membangun komunitas digital yang kuat dan inovatif untuk brand yang kami layani dan menjadi mitra yang tak tergantikan dalam perjalanan brand menuju keberhasilan di dunia online. Lalu berikutnya ada misi kami, yaitu misi yang pertama menjadi mitra pertama bagi brand kami dalam perjalanan di dunia media sosial dengan menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan didukung oleh pengetahuan mendalam tentang platform media sosial dan tren industri.
Yang kedua yaitu menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dalam pemasaran digital dengan terus mencari pendekatan baru yang kreatif dalam merancang kampanye media sosial yang efektif. Yang ketiga yaitu menciptakan komunitas online yang berdaya saing tinggi bagi brand dan audiens mereka dengan mendorong interaksi dan membangun hubungan di platform media sosial. Berikutnya adalah budaya organisasi yang kami ambil berdasarkan CVF Cameron and Quinn tahun 1999. Berdasarkan CVF ini, budaya organisasi yang kami ingin ambil yaitu advocacy culture. Budaya advocacy culture yang ingin kami terapkan di antara lain yaitu yang pertama, kebebasan dan kreativitas yang mendorong kebebasan dalam berpikir dan bertindak dan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa didorong untuk berinovasi, menciptakan dan mencoba hal-hal baru tanpa takut akan penilaian negatif. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas yang menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus dan memberi kebebasan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dengan cepat dan mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Yang ketiga yaitu pemimpin yang suportif dengan pemimpin yang berperan sebagai fasilitator dan penggerak inovasi dengan mendukung ide-ide baru dan menginspirasi karyawan untuk berpikir kreatif serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Yang keempat yaitu kerja tim dan kolaborasi, di mana mendorong karyawan untuk bekerja sama secara lintas departemen atau tim untuk menciptakan solusi terbaik dan mendukung satu sama lain dalam pencapaian tujuan bersama. Berikutnya adalah belajar dan bertumbuh bersama, dengan menekankan pentingnya pembelajaran dan pertumbuhan pribadi serta profesional dengan memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, bereksperimen dengan ide, dan belajar dari kegagalan. Yang terakhir adalah sistem dan proses yang fleksibel, yaitu membuat sistem dan proses yang mendukung fleksibilitas, inovasi, seperti pengurangan birokrasi, pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, dan fleksibilitas dalam struktur organisasi. Analisa komunikasi organisasi. Tipe komunikasi yang pertama ada komunikasi oral. Komunikasi ini terjadi pada saat orang berbicara secara langsung atau satu sama lain. Seperti dalam pertemuan, memberikan instruksi atau bahkan diskusi informal. Contohnya seperti pada saat kita rapat tim di sebuah kantor, di mana ide-ide kita dibagikan dan pertukaran secara lisan. Yang kedua, komunikasi tertulis. Jenis komunikasi ini melibatkan penggunaan kata-kata yang tertulis seperti pesan WhatsApp atau email, terutama ketika pesan tersebut memiliki tingkat penting, misalnya seperti pengiriman email kepada klien untuk memberikan perincian proyek harus diselesaikan. Yang ketiga, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi ini mencakup semua pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan nada suara. Contohnya, seperti ketika seseorang mengangguk sebagai tanda setuju atau menggeleng sebagai tanda ketidaksetujuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada pengaruh sosial. Merujuk pada norma, nilai, dan ekspektasi sosial yang mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Ini mencakup budaya, latar belakang sosial, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi dinamika komunikasi antara individu. Yang kedua ada persepsi. Cara individu ini menafsirkan dan memahami informasi yang diterima. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, orang lain, dan situasi dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, keterlibatan dalam interaksi. Tingkat keterlibatan atau keterlibatan individu dalam interaksi komunikasi mempengaruhi seberapa efektif pesan yang disampaikan atau yang diterima. Keterlibatan ini yang sangat amat tinggi dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam proses komunikasi. 4. Desain organisasi. Struktur organisasi atau aturan dan kebijakan mempengaruhi bagaimana komunikasi ini terjadi di dalam suatu organisasi. Desain organisasi yang efektif dapat mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara anggota tim dan departemen. Peran komunikasi dalam organisasi adalah untuk memfasilitasi aliran informasi, koordinasi kerja, pengambilan keputusan yang efektif, pembentukan budaya perusahaan, kepemimpinan yang efektif, pengembangan hubungan yang kuat antar anggota tim, serta memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Dengan kata lain, komunikasi ini menjadi tulang punggung bagi kelancaran dan kebersihan operasional organisasi. Kemudian, kami juga memberikan struktur organisasi kami, yaitu ada Jennifer sebagai director, lalu ada Nabila sebagai Chief Marketing Officer kami, lalu ada saya sebagai Digital Marketing Manager, ada Dinar sebagai Content Lead, ada Yunita sebagai Performance Lead, dan Tirza sebagai SEO Lead. Dan juga ada staff-staff yang membantu kami dalam menjalankan digital agency ini.
Saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing dari Social Butterfly Agency. Saya akan menjelaskan tentang etika dalam strategi dan marketing perusahaan agensi. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Kami selalu memperlakukan data pelanggan dengan sangat hati-hati, dan kami mematuhi semua regulasi privasi yang berlaku. Memastikan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data dilakukan dengan izin pelanggan dan dalam batas-batas yang etis. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Kami sangat menghindari diskriminasi dalam setiap aspek pemasaran, baik itu dalam konten, targeting, atau interaksi dengan audiens. Kami memastikan bahwa semua pesan yang disampaikan oleh Social Butterfly Agency menghormati keragaman dan kesetaraan. Yang ketiga, integritas dalam interaksi dengan klien. Kami menjaga integritas dalam hubungan dengan klien, termasuk dalam penawaran, pelayanan, kontrak, dan pembayaran. Kami menghindari praktik-praktik yang tidak etis, seperti menjanjikan hasil yang tidak realistis atau menipu klien dengan biaya yang tidak jelas. Selanjutnya, kehormatan terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Kami pastikan untuk menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain dalam semua konten yang kami bagikan atau gunakan dalam kampanye pemasaran kami. Kami tidak menggunakan konten tanpa izin atau mencuri ide dari orang lain. Lalu yang terakhir, tanggung jawab sosial. Kami mempertimbangkan dampak sosial dari kampanye pemasaran kami, dan kami memastikan untuk mempromosikan pesan yang positif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat luas. Yang pertama, kami menawarkan penawaran yang unik. Penawaran unik dari Social Butterfly Agency yang kami buat sangat membedakan kami dari pesaing yang lain. Mungkin ini termasuk pendekatan kreatif untuk campaign media sosial kami, menggunakan teknologi terbaru atau juga pemahaman yang mendalam tentang tren digital terkini. Lalu yang kedua, pemasaran konten. Pada pemasaran konten, kami membuat dan membagikan konten berkualitas tinggi yang relevan dan menarik di berbagai platform media sosial kami. Kami menggunakan konten untuk menunjukkan kepemimpinan pemikiran dalam industri dan menarik perhatian calon klien. Lalu selanjutnya, testimonial dan studi kasus. Kami membagikan testimoni dari klien sebelumnya dan studi kasus yang menunjukkan hasil yang terbaik yang diperoleh melalui kerjasama dengan Social Butterfly Agency. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan meyakinkan calon klien tentang nilai yang kami tawarkan. Lalu yang terakhir, dan penyuluhan bagi klien. Kami membagikan pengetahuan dan informasi berguna tentang pemasaran digital melalui blog, webinar, atau seminar. Hal ini dapat membantu membangun reputasi sebagai pemimpin pemikiran dalam industri. Berikut adalah video presentasi dari kelompok M Dasar-Dasar Manajemen. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah dan tidak disengaja. Mohon dimaafkan dan terima kasih.